Halo bos, jumpa lagi dengan Jumeri Channel. Hari ini kita sedang membongkar yang namanya tabung cadangan untuk vakum pump atau tabung cadangan untuk vakum rem. Orang menyebutnya seperti itu. Jadi dalam mobil Canter ya itu terdapat yang namanya tabung cadangan vakum. Fungsinya adalah untuk menyimpan kevakuman yang dihasilkan dari yang namanya pompa vakum. Ini yang disebut dengan pompa vakum atau vakum pump, atau sebagian ada yang mengatakan ini disebut dengan vakum rem. Vakum pump ini ya, fungsinya adalah menghisap udara agar terjadi kevakuman pada sistem rem yang digunakan untuk booster rem dan digunakan juga untuk exhaust brake. Tapi hari ini kita hanya akan membahas tentang vakum pump atau tabung vakum pump ini. Tabung ini terletak di bawah kabin. Nih, dia di dekat dengan headlamp yang sebelah kanan, dekat dengan box steering ini. Pada tabung ini terdapat dua selang. Yang ini adalah selang hisap. Selang hisap ini berasal dari pompa vakum. Pada selang hisap ini terdapat yang namanya one way valve. Ini di dalam ini ada one way valve atau valve satu arah. Yang kerja valve ini adalah hanya menghisap. Jadi kalau ada udara yang masuk ke sini tidak bisa. Dia fungsinya hanya menghisap. Kemudian ini adalah selang output menuju ke booster. Nah, yang paling penting adalah ini. Ini adalah switch indikator untuk menunjukkan kevakuman pada sistem rem kita nih. Jadi switch ini sangat penting. Jika switch ini rusak, otomatis kita tidak akan tahu kondisi kevakuman yang ada pada sistem vakum pump di mobil Canter ini. Bentuknya mirip seperti switch oli ya, cuman ini kerjanya terbalik. Kalau switch oli begitu ada dorongan dia mati. Kalau ini ya begitu ada hisapan dia baru terlepas dari masanya. Jadi ini terhubung dengan massa. Nah, untuk mengetahui switch indikator ini rusak atau tidak ya, itu dengan cara memeriksa seperti ini. Kita buka. Oke. Kita menggunakan tesan lampu ya. Satu ditempelkan ke plus. Kemudian ini ditempelkan ke massa. Kita tempelkan. Ini terlihat nyala. Jadi karena ini belum ada hisapan, ya tidak ada hisapan, maka dia posisinya adalah terhubung dengan massa. Tetapi begitu ada hisapan, di dalam ada valve nih, di dalam ada valve kehisap, maka terminal ini akan terlepas dari massa, sehingga indikator vakum pump yang ada di panel speedometer akan mati.
Makanya kadang pada saat mesin mati ya, begitu kita injak rem beberapa kali, indikator tersebut akan nongol. Artinya pada saat indikator itu muncul hidup, berarti ini berhubungan dengan massa. Oke. Nah, terkadang kan kita suka mendengarkan bahwa pada saat diinjek rem ya, itu suka terdengar ada suara ces, atau kadang-kadang udah dimatiin pun ada suara ces. Salah satunya adalah kebocoran yang berasal dari sini. Ini yang tidak kenceng nih ya, jadi ada suara ces, bisa salah satunya dari sini. Makanya ini pada saat pasang kita lapisi dengan lem. Atau bisa juga disebabkan karena tabung ini yang sudah korosi. Misalnya nih udah mulai bolong ya, karena ini kan posisinya ada di dekat roda, sering kena kotoran, sering kena air, bisa terjadi ini korosi. Sehingga jika ini bolong, maka kevakuman yang ada yang berasal dari vakuum itu akan bocor terus, sehingga tidak mampu untuk menampung kevakuuman di sini, sehingga sini akan arusnya akan terhubung sehingga menyalakan indikator yang ada di panel speedometer. Oke bos ya, mudah-mudahan ini bermanfaat nih. Jadi ini letaknya ada di sini bos ya. Nih letaknya ada di sini. Ini ada di sini ya. Ini ntar dipasang sini. Itu ada satu kabel, itu kabel yang menuju ke panel speedometer. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Mungkin masih banyak yang belum tahu ternyata ada tabung cadangan, tapi tempatnya ngumpet. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Bye. Wassalam.